tapi menurut kami segera amankan si pelaku. Lokasi tambang emas diduga ilegal, terjadi pengancaman. Itu dari pihak kepolisian sudah naik sidik. Namun belum ada juga penetapan tersangka, begitu juga belum ada yang ditangkap. Pertama dari kami sebagai kuasa hukum pelapor atas nama Ibu Deli Simatupang mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah membantu mengungkap kasus ini. Karena ini apa? Inilah merupakan sejarah bahwasanya atas praktik penambangan emas tanpa izin yang ada Kelurahan Kapus ini menjadi berita nasional. Dan kami selaku kuasa hukum ingin menegaskan bahwasanya dalam hal ini negara dan aparat penegak hukum tidak boleh kalah atas tindak premanisme berupa pengancaman yang dialami oleh klien kami. Bahwasanya tanggal 31 Mei 2026 klien kami beserta sekelompok emak-emak masyarakat asli Kapus itu melakukan penertiban terhadap maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin yang ada di Kelurahan Kapus. Akan tetapi dalam penelitian tersebut klien kami malah mendapatkan tindakan premanisme berupa ancaman yang diduga dilakukan oleh pemilik tambang ilegal tersebut, yang dimana 3 hari kemudian tepat tanggal 3 Juni klien kami atas nama Ibu Deli Simatupang membuat laporan di Polres Madinah atas tindak pidana pengancaman. Dan yang kami sayangkan selaku kuasa hukum, kami merasa selama ini sebelum berita ini naik ke media sosial atau penanganan atas laporan yang dilakukan oleh Polres Madinah sedikit lambat, yang dimana setelah naiknya berita sosial media baru kami mendapatkan informasi 31 Juli baru naik penyidikan. Kami berharap agar pelaku dapat segera ditangkap karena bukti video sudah jelas. Jadi kami rasa tidak ada alasan penyidik ataupun dalam hal ini Kapolres Madinah untuk tidak segera menangkap pelaku. Yang perlu kami sampaikan adalah di samping kami ini, yang ada di tengah-tengah kami ini adalah anak daripada korban pengancaman. Secara hukum, sesuai dengan hukum acara, tentu kita menghargai proses yang dilakukan oleh Polres Madinah. Di dalam pasal 1 KUHP sebenarnya penetapan tersangka seseorang itu 2 alat bukti yang cukup dan semua orang sudah tahu. Namun memang kami sebagai kuasa hukum sangat menyayangkan. Harusnya sebenarnya untuk supaya pelaku kejahatan pengancaman ini tidak melarikan diri, harusnya bisa diamankan sesegera mungkin. Karena takutnya kami, dia ini melarikan diri. Di saat itu juga penetapan tersangka dan penangkapan itu bisa dilaksanakan. Adanya pengancaman di lokasi tambang emas diduga ilegal. Kuasa hukum dari korban, apa tanggapannya terkait hal tersebut? Kita mendapatkan SPDP ya terkait dengan pasal yang diterapkan oleh Polres Madinah. Ya, pasal yang diterapkan ini sesuai dengan yang telah kita terima dalam bentuk file ini. Ya, ini pasalnya adalah pasal 448 ayat 1 KUHP terbaru. Menurut kami, setelah kami mencoba mengkaji secara internal kantor kami DLA, ternyata memenuhi unsur tindak pidananya bukan di pasal 448, tetapi pasal yang tepat sesuai dengan unsur terpenuhinya tindak pidana 449 ayat 1 huruf D. Dan saya sudah sampaikan kepada penyidik, itu ancamannya 3 tahun dan denda kategori 4 yaitu 500 juta. Karena kenapa? Pengancaman yang dilakukan oleh si pelaku adalah terhadap nyawa klien kami. Ada parang di situ. Karena ada parang dan ada bambu atau balok yang mau dihantamkan kepada klien kami. Dan untuk itu, sebagai seorang penyidik dan Kapolres Madinah harus bisa memilih pasal yang tepat. Jangan ini hanya menjadi atensi karena viral, tapi perhatikan supaya perkara ini duduk, sehingga nanti kejaksaan dan pengadilan melihat unsur tindak pidananya terpenuhi, ya. Karena kalau di dalam pasal 448 itu delik aduan dan ancaman pidananya 1 tahun, sedangkan di pasal 449 itu 3 tahun. Jadi kami memohon kepada Polres Madinah untuk merubah pasal yang diberikan kepada calon tersangka. Saya telah ngechat penyidiknya dan kata penyidiknya dikaji ulang, dan rasa kami itu sudah pasti diulang. Artinya ada respon dari penyidiknya.